komitmen kita bersama. Tentunya menjadi komitmen kita bersama. Kita semua menginginkan menjaga kestabilan, kenyamanan, harmoni di negara ini. Jangan sampai terjadi perpecahan. Itu adalah komitmen kita bersama. Yang harus kita gaungkan sejak dini sampai ke seluruh penjuru Nusantara, seluruh penjuru wilayah Bali ini, sehingga kita semua bisa ikut sama-sama mensukseskan agenda pesta demokrasi ini, agenda pilkada ini dengan baik, dengan aman, lancar dan tertib, dengan demikian dapat menghadirkan pemimpin yang terbaik yang bisa mengayomi semua kelompok, semua komponen, dan bisa hadir sebagai bapak dari semua kelompok yang ada, semua kelompok kepentingan yang ada. Jangan lupa subscribe YouTube channel dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik. Wah. Salam. Wah. Mari sekali lagi kita panjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan bimbingannya. Hari ini merupakan satu peristiwa yang luar biasa, satu tahapan yang telah kita lewati atas izin dan pertolongan Tuhan Allah Yang Maha Kuasa. Dan oleh karena itu Pak Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan dan juga Ketua Tolikara dan 3 anggota anggota tulisannya Kabupaten Tolikara dan juga Ibu Kepala Sekretariat Tolikara dan juga Bawaslu KPU Kabupaten Tolikara dan para staf sekretariat dan Kapolres Tolikara dan jajarannya, Tolikara dan jajarannya, dan juga Kesbangpol dan keterwakilan dari Kementerian Agama Dalam Negeri dan pendeta dan juga para kandidat yang kami kasih dan kami banggakan, dan juga ketua-ketua tim sukses dari kami 4 kandidat yang ada dan seluruh pendukung yang ada dan hari pada kesempatan ini. Wah. Baik, dengan kesempatan yang telah diberikan kepada kami pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan apa menjadi pandangan dan komitmen kami dalam proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Tolikara dan sekitarnya. Tentu kita semua menginginkan hal yang sama tentunya. Kenapa demikian? Karena Tolikara adalah tanah Injil. Ya kan? Kenapa tanah Injil? Sebelumnya kita ada dalam, memang kita saling perang, saling menyerang antara satu sama lain. Di Toli ini gunung-gunung bertulang tinggi, dipisahkan antara satu sama lain. Aku musuh antara gunung sebelah yang sebelah, atau kali sebelah yang sebelah. Tapi setelah Injil masuk, kita dipersatukan di dalam dipertemukan dalam kasih Kristus, sehingga dengan itu bisa pemerintah bisa hadir Kabupaten Tolikara. Di daerah lain mereka mengalami proses kultur modern karena ada proses pencegahan, ada proses karena pemerintahan masuk. Tapi Tolikara tidak, karena ada Injil masuk, karena ada misionaris masuk, sehingga wajar kalau orang yang kita orang Tolikara anak Injil. Itu adalah ciri khas kita, itu adalah dignity kita, itu adalah kebanggaan kita. Kita anak Injil, sehingga dalam proses penyelenggaraan seperti ini yang harus kita panjatkan adalah apa? Cinta damai, kasih, silaturahmi. Itu kebersamaan. Kenapa? Kita berasal dari satu onai, satu filamu, satu tubuh. Kita bukan siapa-siapa sebenarnya. Sehingga
himbauan yang telah disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Tolikara, Saudara Daniel Tiga, memang itu adalah komitmen kita bersama. Tentunya menjadi komitmen kita bersama. Kita semua menginginkan menjaga kestabilan, kenyamanan, harmoni di Tolikara ini. Jangan sampai terjadi perpecahan. Itu adalah komitmen kita bersama. Yang harus kita gaungkan sejak dini sampai ke seluruh penjuru Nusantara, seluruh penjuru wilayah Toli ini, sehingga kita semua bisa ikut sama-sama ya, mensukseskan agenda pesta demokrasi ini, agenda pilkada ini dengan baik, dengan aman, lancar dan tertib, dengan demikian dapat menghadirkan pemimpin yang terbaik dan bisa mengayomi semua kelompok, semua komponen, dan bisa hadir sebagai bapak dari semua kelompok yang ada, semua kelompok kepentingan yang ada, dari dapil 1, 2, 3 sampai 4. Ada Tolikara ada 4 dapil. Jika puji Tuhan dari kami bukan kebetulan kami bisa ambil nomor 4 itu bukan kebetulan. Ya, karena kami hadir untuk mewakili atau memimpin 4 dapil. Dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4. Kehadiran kami di karena kata panggilan mewakili 4 dapil. Dan kami cari dapil tersebut. Nomor 4 itu bukan kebetulan. Itu adalah atas izin dan restu Tuhan. Ya, karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kami setinggi-tingginya kepada Ketua dan anggota Komisi Kabupaten Tolikara, Bawaslu, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tolikara, dan juga Sekretariat KPU dan Pak Dan Ramil, Kesbangpol dan Damdim, dan juga Kementerian Agama Dalam Negeri, dan seluruh negara yang ada di sini yang telah ikut memberikan kontribusi dan akan terus didukung dalam tahapan yang sedang kita lewati ini sampai nanti pada saat pemungutan suara berlangsung, sampai nanti penetapan bupati dan wakil bupati yang terpilih nanti. Tentu ini semua bisa berjalan baik, bisa lancar atas dukungan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dan dukungan dari tua-tua gereja, tokoh-tokoh gereja, dan juga tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh perempuan, tokoh pemuda, intelektual, kaum muda yang ada di Tolikara dan sekitarnya. Tentu atas peran serta dan dukungan semua komponen yang ada akan melahirkan calon-calon pemimpin yang terbaik di Kabupaten Tolikara. Dan tentu kehadiran pemimpin yang akan terpilih ke depan tentu bisa hadir sebagai untuk mengakomodir, untuk bisa menjadi pemimpin dari semua partai yang ada. Jadi pembina dari semua partai yang ada, bukan hanya 1-2 partai. Kenapa? Karena pemimpin yang akan dihadirkan nanti dia representasi kita semua, dan kehadirannya akan bisa mewakili kita semua yang hadir sebagai pembina dari semua partai politik yang ada, mungkin berasal dari yang ada, dan itu adalah komitmen kita bersama. Itu akan komitmen kita bersama. Kita akan suruh tinggal support dukungan atas kerja-kerja ke depan. Dan juga selain itu Tolikara juga sebagai pusat. Tolikara merupakan jantungnya Papua. Biasa kalau saya buka laptop begitu klik langsung Tolikara, tidak ada tempat lain. Tolikara, sehingga Tolikara bisa kita jaga dari prinsip bijaksana mungkin juga prinsip bijaksananya peradaban orang Toli, peradaban adat budaya orang Lani. Kita orang berbudaya. Pusat peradaban budaya Dani atau Lani itu memang mulai dari sini. Kenapa? Karena Tolikara itu sentralnya Papua, jantungnya Papua ada di sini. Budaya santun, tata krama, tata krono. Itu orang tua itu lebih santun daripada orang Jawa.
Setiap ketemu orang harus pegang tangan. Itu betul. Kalau setiap anak kecil kita jalan ke kampung, setiap ketemu orang pegang tangan. Itu anak tuli. Harus pegang tangan, harus undi. Itu orang tuli. Sehingga Tolikara adalah pusat peradaban adat dan budaya orang Lani. Kita orang tuli adalah orang peradaban dan juga pusat peradaban Injil. Basic pijakan peradaban Injil dan juga adat kita orang Lani, adat Toli. Karena itu mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan itu terus seiring dengan perkembangan zaman ini. Jangan sampai seiring perkembangan zaman kultur kita yang baik itu luntur. Akhirnya nanti ke depan kita muncul budaya lu siapa, lu buah budaya individual. Itu bukan budaya kita. Budaya kita budaya komunal, kebersamaan, kekeluargaan. Itu dijunjung tinggi. Itu orang Toli. Dan nabuah-nabuah, goreng-goreng, biang-biang, itu orang Toli. Itu orang Toli. Goreng-goreng, nabuah-nabuah, biang-biang, goreng-goreng, itu orang Toli. Tapi orang di luar Toli beda. Itu cenderung individual. Orang Toli adalah komunal, sehingga kebersamaan, kekeluargaan sangat dijunjung tinggi. Sangat disakiti semua keluar. Itu orang Toli. Ada orang duduk main keliling di pinggir kali sana, dia disakiti, ada ditangkap lari, semua orang kemudian tak peduli ke polisi. Itu orang Toli. Itu budaya komunal. Karena itu budaya kebersamaan harus dijaga, harus disaksikan. Sehingga perkembangan zaman ini jangan sampai budaya-budaya kebersamaan ini komunalnya jangan sampai luntur. Itulah sebabnya sistem kita harus berlaku di Papua. Itu erat kaitan di budaya komunal. Itu berlaku di kalangan suku komunal. Itu Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Itu di tempat lain tidak ada. Karena kami masih kita budaya komunal, kebersamaan, santun, punya etika, kebersamaan sangat tinggi. Orang bayar mas kawin saya semua suku datang, semua marga datang, bayar. Budaya lain tidak begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita terus menjaga, melestarikan budaya kita dan juga iman dan ketakwaan kita kepada Kristus dan terus kita memancarkan itu dalam kehidupan kita hari-hari, dalam kehidupan kita bermasyarakat, bergereja, berbangsa dan bernegara, dan itu bisa kami nyatakan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Sekian, terima kasih. Ya, ini minta maaf saya berikan kesempatan kepada pasangan wakil saya. Baik, tidak panjang lebar. Terima kasih pasangan kami, pasangan yang tidak terhitung, yang tiba-tiba muncul saat ini. Karena memang dalam hitung-hitungan syarat untuk maju itu sama sekali tidak memenuhi syarat. Kami baru 4 kursi, jadi memang tidak layak. Tapi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih saya kepada DPP Partai Buruh dan Partai Gelora yang telah memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas, hak-hak politik yang ditindas. Akhirnya melalui putusan MK kami diselamatkan. Terima kasih. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi juga kepada Komisioner KPU Provinsi Papua yang juga sebagai Ketua Tolikara dengan seluruh jajaran. Semoga ini awal setelah pendaftaran dilakukan di Karubaga, ini tahapan yang kedua, dan mudah-mudahan akan mengakhiri seluruh tahapan dan proses pemilu kada ini selesai di Karubaga, tidak di luar Tolikara. Karena itu kami memberikan apresiasi sekali lagi pada KPU Tolikara ini, tanah paling damai, paling aman, paling sejuk. Jadi tidak usah sudah bawa keluar. Nanti citra nama Tolikara ini jadi tercoreng di luar Kabupaten Tolikara. Karena hampir 400 nama Tolikara ini. Karena itu harapan kami setelah ini tahapan selanjutnya tetap ada di Tolikara.
Terima kasih, barangkali itu yang kami sampaikan. Tuhan berkati. Wah.